Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayqazal ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yashtaghilu bid dunya wahdaha bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma li rabbihim minal haqq faqamu bihi qiyamas shadiqin. Ahmaduhu hamdal hamidin wa ashkuruhu wa asta'inuhu fa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari ini sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di atas dunia ini. Berarti Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kelalaian-kelalaian kita, memperbaiki amal ibadah kita. Apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan yang berberkah insyaallah. Semua amalan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga nanti ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita membawa pahala yang melimpah ruah insyaallah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ana mushtaqum bi ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudara. Heran sahabat di saat itu, saudara yang mana yang Rasul maksud ini? Maka ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya sambil mengangkat tangan, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul?" Rasul menjawab, "Antum ashabi." Kamu itu sahabatku yang tercinta, sahabatku yang mulia. Engkau berjuang bersamaku menegakkan agama Allah, mau mengorbankan harta bahkan nyawa sekalipun. Engkau bersamaku di surga Allah insyaallah. Ikhwani, saudaraku yang maksud itu adalah umul ladina lam yarawni, mereka yang tidak melihatku, mereka yang tak pernah berjumpa denganku, walakinnahum yu'minuna bi, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka mau mengamalkan tuntunan yang aku bawa hari ini, mau mengamalkan Islam dengan baik. Mereka yang lahir jauh setelahku nanti. Siapa mereka? Tentulah kita umatnya, karena kita tidak hidup semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengimani apa yang Rasul bawa untuk kita dan kita mengamalkan tuntunan Rasul, insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja rindu dengan kita. Apakah kita tidak rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan semoga nanti Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada. Pada kajian kita hari ini kita akan sampaikan, yaitu jaminkanlah dirimu untuk meraih syurganya Allah. Jaminkan dirimu untuk meraih syurganya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyaknya manusia hidup hari ini di atas permukaan bumi Allah. Berbagai jabatan, berbagai titel kedudukan yang dia sandang, berbagai bidang ilmu yang ada pada dirinya. Ada yang tamat S1, S2, bahkan sampai S3. Tidak sedikit yang profesor,
Pertanyaannya, apakah itu sudah menjamin kita untuk masuk surganya Allah Azza wa Jalla? Belum tentu kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita tidak mau mempergunakan itu semua untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jalla, maka kedudukan dan jabatan itu tidak akan bisa membawa kita atau mengantarkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, jadikanlah kedudukan, pangkat, jabatan, titel, ilmu yang ada pada diri kita untuk meraih cintanya Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang berilmu, hati-hati, karena semakin bertambah ilmu semakin rentan untuk menyombongkan diri kalau kita tidak berhati-hati mempergunakan ilmu kita. Semakin menjauhkan diri kita dari Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang yang berilmu itu al-alim man aqila anillah. Orang alim itu orang yang mengenal Allah, orang yang menyadari kalau dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla di mana saja mereka berada. Fa'amila bi ta'ati, sehingga dia beramal dengan penuh ketaatan. Wajtanaba sakhatahu, dan orang yang alim itu berusaha menjauhkan dirinya, menjauhkan perbuatannya, perkataannya dari hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang alim itu. Ada alim man aqila anillah fa'amila bi ta'ati wajtanaba sakhatahu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang alim, yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Suatu ketika Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Ini kita kutip di dalam hadis dari Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Ahmad, nomor hadis 22757. Kata Rasulullah, "Itmanu li sittam min anfusikum atmallakumul jannah." Jaminkanlah kepadaku dari diri kalian 6 perkara. Atmallakumul jannah, aku jamin kalian masuk syurga. Kaum muslimin wal muslimat, ketika kita mampu menjaminkan apa yang ada di diri kita ini, mampu kita mempergunakan apa yang ada pada diri kita di jalan Allah Azza wa Jalla, insya Allah Rasul akan jamin kita untuk masuk syurganya. Jadi belum tentu orang yang berkedudukan tinggi, orang yang berpangkat, orang yang berjabatan, kalau dia tidak bisa menjaminkan dirinya di jalan Allah Azza wa Jalla, bisa jadi orang yang tidak berpangkat, petani, lebih dulu masuk syurga daripada orang yang bertitel. Hayya 'alas shalah, terdengar suara azan berkumandang, orang yang berkedudukan, orang yang berdasi masih asik juga di kantornya, padahal dia dengar suara azan ini. Kemudian si petani dari sawah terdengar suara azan, dia cepat bangkit dari sawahnya, kemudian dia bersihkan dirinya, dia sujud kepada Allah di awal waktunya, maka tentu si petani ini lebih mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla daripada orang yang berdasi yang salat zuhurnya jam 2:30 ataupun jam 3. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Nah, jadi ada 6 perkara yang perlu kita jaminkan kepada Rasulullah yang ada pada diri kita, dan mudah-mudahan Rasul sudah menjamin kita untuk masuk syurganya Allah Azza wa Jalla. Apa yang 6 perkara itu? Yang pertama kata Rasul, siapapun kamu, apapun pangkat dan jabatanmu, apapun kedudukanmu di atas dunia ini, usduqu idza hadastum, berkata jujurlah, berkata benarlah kalian, hati-hati dalam berbicara, jangan asal ngomong
yang akhirnya bisa merusak tatanan kehidupan bangsa umat rakyat ini. Lisan tolong dijaga, hati-hati dalam berbicara, karena kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang banyak memasukkan manusia ke nerakanya Allah Azza wa Jalla itu adalah lisan wal faraj, lisan dan kemaluan itu. Maka Nabi menegaskan kepada kita untuk usduqu idza hadatstum, berkata benarlah, berbicara jujurlah, jagalah lisan, jangan sembarang berucap kita. Pernah suatu ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, man najah?" Apa yang bisa menyelamatkan ya Rasul? Di antara nasihat Rasul itu adalah amsik alaika lisanak, tahan itu pembicaraanmu, jaga itu omonganmu, jaga itu lisanmu. La takallam bi kalamin ta'tadiru minhu, janganlah kamu berucap yang menyebabkan kamu meminta maaf setelah berucap itu. Ghaddan. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, jadi sehebat apapun kita, setokoh apapun kita hari ini, kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, atau kita mengeluarkan statement yang tidak benar, maka orang tidak akan lagi hormat kepada kita. Orang akan menganggap kita hina dan sebagainya. Maka dari itu, amsik alaik lisanik, tahan itu pembicaraan. Berkata benarlah kita. Insya Allah ketika kita mampu berkata benar, syurga sudah menunggu kita. Karena lisan ini kaum muslimin wal muslimat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ini. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau sekiranya kita tidak pandai menjaga lisan, bisa habis ibadah yang kita lakukan itu. Inna fulanatan taqumul lail. Sahabat berkata, sesungguhnya Rasulullah ada seorang si fulanah, ini seseorang taqumul lail, dia bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud, ibadah sunnah. Tasumun nahar, dia puasa di siang hari. Apakah itu puasa wajib tambah lagi dengan puasa sunnah? Wa tasaddaqu, bersedekah dia, sosialnya luar biasa. Wa taf'alu, dan berbuat kebaikan yang lainnya. Tapi ya Rasul, tu'dhi jiranaha bilisaniha, lisannya ya Rasul mengganggu tetangganya. Nah, apa kata Rasul? Kalau begitu la khaira fiha, dan ada kebaikan padanya. Ya min ahlinna, dia penghuni neraka. Amat ngeri kita kaum muslimin wal muslimat, karena lisan ini bisa memicu datangnya bencana dan musibah, baik itu bencana terhadap diri maupun terhadap umat dan bangsa ini. Karena kesombongan lisan, umat bisa hancur, malapetaka bisa hadir itu. Nah, ada suatu kisah lagi di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mengumpulkan para ulama, para tokoh-tokoh agama. Di antara ulama yang dikumpulkan itu ada yang bernama Al-Yazidi dan Al-Kisai. Ketika datang waktu sholat, maka pertama kali disuruh menjadi imam itu adalah Al-Kisai. Al-Kisai. Nah, di dalam sholat itu ternyata Al-Kisai, ini mungkin sholat yang dijaharkan, Al-Kisai tersalah di dalam membaca surah Al-Kafirun. Nah, di sini juga kita bisa mengambil gambaran ini. Seorang alim saja bisa keliru, apalagi kita orang awam. Kan gitu, kaum muslimin wal muslimat. Nah, tersalah dalam membaca surah Al-Kafirun. Setelah selesai sholat, kemudian apa kata Al-Yazidi menyeleneh yang sama ahli agama ini, yang orang-orang alim ini. Kata Al-Yazidi, masa sih seorang ulama Basrah yang terkenal, ulama Kufah yang terkenal,
bisa salah membaca surah Al-Kafirun, tersesat membaca ayat, ahli qiraah bisa salah. Nah, Al-Kisai diam saja ya. Nah, di waktu sholat berikutnya Harun ar-Rasyid meminta kepada Al-Yazidi untuk mengimami sholat. Apa yang terjadi? Ternyata Al-Yazidi juga tersalah dalam membaca surah Al-Fatihah. Ketika selesai sholat, Al-Kisai tidak membalas hinaan, tetapi dia rangkul sahabatnya tadi, saudaranya tadi. Apa kata Al-Kisai? Wahai saudaraku, ihfaz lisanaka la taqul fatubtala innal bala muwakkalun bil mantiqi. Saudaraku, jaga itu lisanmu, jangan sembarang berucap fatubtala, bisa mendatangkan bala. Innal bala muwakkalun bil mantiqi. Sesungguhnya bala itu bisa diwakilkan oleh mantik, pembicaraan kita. Hati-hati dengan lisan. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, jaminkan, kata Rasulullah, siapapun kamu, apapun profesimu, jaminkan kepadaku, yaitu wa aufu idza wa'adtum, penuhi janji. Nah, ketika kamu berjanji, tepati janjimu itu. Lebih-lebih lagi kepada Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin wal muslimat. Kita semua berjanji kepada Allah dalam rahim ibunda kita masing-masing. Kata Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Nah, kita mengakui Allah Rabb kita, kita mentauhidkan Allah. Setelah kita lahir ke atas dunia ini, maka jangan duakan Allah. Pegang janji kita erat-erat. Jangan duakan Allah dengan pekerjaan kita, dengan jabatan kita, dengan pekerjaan kita, ataupun dengan hobi kita masing-masing. Silahkan salurkan hobi, tapi ketika datang waktu ibadah, tinggalkan hobi kita, tinggalkan aktivitas, tinggalkan pekerjaan kita. Jangan duakan Allah dengan yang lainnya. Ini janji kita. Nah, sesibuk apapun kita yang sholat, jangan sekali-kali kita abaikan. Sesibuk apapun kita, idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibn fulan la budda lahu min dukhulin nar. Apabila seseorang meninggalkan satu kali salat fardu dengan sengaja, kita tahu hukum salat wajib, waktu masuk kita tahu, orang azan terdengar oleh kita, tapi kita tidak tunaikan ibadah salat, dengan sengaja kita tinggalkan, kutiba ismuhu ala babin nar, dituliskan namanya di pintu neraka, fulan ibn fulan, contoh namanya, la budda lahu min dukhulin nar, tidak itu bahasa kitabnya, pasti bahasa kita dia masuk neraka kalau dia mati sebelum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita penuhi janji kita. Nah, kemudian lagi yang ketiga, wa'addu idza tumintum, tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Kita hidup membawa amanah kaum muslimin dan muslimat yang terangkum dalam sebuah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu amanah itu. Kita hidup menjalankan ibadah kepada Allah, siapapun kita. Oh, kita punya jabatan, jadikan jabatan itu untuk mengundang cinta Allah, untuk meraih cintanya Allah. Jadikan jabatan jalan untuk beribadah kepada Allah. Kita atasan, jadikan atasan itu sebagai untuk meraup keuntungan akhirat sebanyak-banyaknya. Kita punya kekayaan yang banyak, jadikan itu modal bagi kita untuk tabungan di hari akhirat. Jadi itulah amanah kita. Menjalani kehidupan atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, qawlan aw fi'lan, zahiran aw batinan. Nama dari keseluruhan yang Allah suka, yang Allah ridha, baik dari segi perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau Allah suka, itu bernilai ibadah. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat, la taqumu, nanti ketika di hari akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dan kita tidak bisa melangkahkan kaki kita oleh setapak pun juga, sudah bisa mempertanggungjawabkan 4 hal. Ini amanah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kemana dihabiskan, an jasadihi fima abla, tubuh kemana kita pergunakan,
an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa, harta kekayaan yang kita cari bagaimana cara mendapatkan dan kemana kita nafkahkan. An ilmihi madza amila bi, ilmu yang kita tuntut, apa yang sudah kita amalkan dengan ilmu itu, ini amanah. Nah ini mudah-mudahan kita bisa bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian lagi yang berikutnya kata Rasulullah, siapapun kamu, wahfazu furujakum, jaga itu kehormatanmu, jaga kemaluanmu. Nah hati-hati dengan kehormatan. Banyak hari ini kita lihat anak yang lahir tanpa diketahui ayah bundanya, terbuang begitu saja. Nah ini kena pandai menjaga kemaluan dan kehormatan itu. Nah kemudian lagi yang berikutnya, waghuddu absarakum, siapapun kamu kata Rasulullah, tundukkan pandanganmu, tundukkan penglihatanmu, jaga matamu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla, menangislah, keluarkanlah air matamu itu karena takutnya kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, waqufu aydiyakum, siapapun kamu, apapun jabatan dan profesimu, jagalah kedua tanganmu. Jangan kamu mengambil yang bukan hakmu, jangan kamu menandatangani yang bukan hakmu, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kamu sedang memiliki jabatan, ketika kamu sedang di atas, hati-hati mempergunakan kedua tanganmu. Jangan kamu sembarang menandatangani yang akan menguntungkan dirimu pribadi, yang merugikan orang banyak atau bangsa dan negara ini. Hati-hati kita. Begitu juga kalau kita hidup di kampung, kita orang desa umpamanya, jangan kita mengambil tanaman yang bukan milik kita, jangan kita memetik buah yang bukan hak kita. Hati-hati dengan tangan ini, karena nanti juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah mudah-mudahan dengan 6 perkara itu, kalau kita bisa menjaminkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, atmal lakumul jannah, aku jamin kalian masuk surga. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan hambanya. Nah nanti ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita sudah mengumpulkan modal yang banyak sehingga kita siap menghadap Allah Azza wa Jalla. Jangan sia-siakan kedatangan Ramadan ini kaum muslimin wal muslimat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.